kita ketemu lagi di Sapa Kata. Di beberapa episode ke belakang pernah disampaikan ada pendamping PKH. Ini masih ada yang bertanya nih, apa sih tugas pendamping PKH? Tugas pendamping PKH pertama adalah dia ditugaskan oleh Kementerian Sosial untuk mendampingi menjadi pelaksana program Keluarga Harapan. Salah satu tugasnya yang pertama adalah melaksanakan atau membuat rencana kerja yang akan dilakukan oleh teman-teman SDM PKH, salah satunya pendamping, bagaimana nanti di lapangan melaksanakan tugas-tugas itu. Yang kedua adalah bagaimana dia bertugas melakukan sosialisasi. Apa yang disosialisasikan? Tentu sosialisasi ini berkaitan dengan sosialisasi tentang PKH, tentang kebijakan PKH, tentang kebijakan Kementerian Sosial, tentang kebijakan pemerintah, dan kebijakan-kebijakan lainnya yang memang menjadi salah satu sasarannya dari penerima manfaat ataupun masyarakat. Nah, berikutnya tugas pendamping PKH ini adalah melakukan mapping penerima manfaat. Secara sederhana barangkali bisa disebut membentuk kelompok kecil. Anggota kelompok kecil itu bisa terdiri 10, mungkin bagaimana situasi wilayah, tapi kalau bisa diusahakan tidak lebih dari 25 atau 30 orang per kelompok. Artinya ini untuk memudahkan bagaimana nanti proses kegiatan PKH di lapangan. Nah, kemudian ada melaksanakan bisnis proses. Apa sih bisnis proses PKH? Jadi salah satunya bisnis proses PKH adalah melaksanakan validasi. Apa itu validasi? Validasi adalah memvalidkan, mengecek, memastikan bahwa calon penerima PKH ini adalah layak untuk menerima bantuan PKH. Dari sisi data sudah benar, dari sisi lokasi sudah betul, kemudian komponen-komponen yang ada dalam keluarga itu sudah dipastikan betul. Itu melalui kegiatan validasi. Nah, kemudian ada kegiatan penyaluran. Apa sih penyaluran itu? Penyaluran bantuan. Artinya teman-teman pendamping PKH memastikan bahwa bantuan itu diterima secara utuh. Bantuan itu diterima oleh KPM dan bantuan itu dimanfaatkan oleh KPM untuk keperluan-keperluan yang memang menjadi syarat atau menjadi pengikat dalam kegiatan program PKH. Salah satunya bantuan PKH ini bisa dimanfaatkan untuk fasilitasi pendidikan, fasilitasi kesehatan, dan juga hal lainnya. Terutama termasuk barangkali dalam kegiatan bagaimana merintis kegiatan usaha. Nah, berikutnya ada kegiatan verifikasi. Pendamping ini melaksanakan kegiatan verifikasi. Apa sih verifikasi yang dilakukan oleh pendamping? Nah, verifikasi ini tadi di episode yang lalu itu sudah dibahas. Artinya si KPM ini ketika ada komponen pendidikan, kesehatan maupun kesos, pendamping ini secara rutin memeriksa, melakukan verifikasi ke fasilitas pendidikan, mau ke sekolah, mau ke puskesmas, ke bidan, kemudian ke posyandu. Nah, ini dalam rangka melaksanakan verifikasi, sehingga diketahui nanti si KPM ini melaksanakan kewajibannya atau tidak. Nah, ketika tidak melakukan kewajiban, maka ada sanksi bagi KPM itu sendiri. Itu salah satu fungsi verifikasi. Tetapi ada yang sering terlupa bahwa di verifikasi ini kaitan apalagi di bidang pendidikan. Jadi bagaimana memperhatikan anak KPM ini betul-betul menerima layanan pendidikan di fasilitas pendidikan. Bagaimana kehadirannya, bagaimana prestasinya, bagaimana apabila ada kendala permasalahan di sekolah, tentu pendamping bisa hadir di sana untuk ikut serta mencari solusi, memberikan jalan agar persoalan-persoalan itu bisa selesai. Nah, kemudian ada juga tugas pendamping itu dalam melakukan P2K2. Apa sih P2K2? P2K2 itu adalah pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Banyak materinya, nanti tapi kita akan bahas di sesi berikutnya. Jadi melaksanakan P2K2, hadir bersama ibu-ibu KPM dengan kelompok-kelompok tadi yang sudah dibentuk, dengan melakukan kegiatan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Nah, berikutnya tugasnya itu juga melakukan pemutihan data atau update data. Nah, jadi si pendamping ini juga bertugas untuk melaksanakan pemutahiran data. Apabila dalam keluarga penerima manfaat itu ada data-data yang berubah, ada perubahan-perubahan data. Misalnya anaknya dari anak usia dini beranjak ke anak sekolah di SD atau di MI dan seterusnya. Begitu juga tadi yang naik jenjang dari SD ke SMP
dari SMP ke SMA. Nah, kemudian kaitan dengan pemutahiran data ini, misalnya ada yang ibu hamil, tadinya tidak hamil menjadi hamil, kemudian dimutakhirkan datanya. Yang hamil kemudian melahirkan, itu juga harus dimutakhirkan datanya. Atau bisa jadi ada anggota keluarga yang sudah keluar dari keluarga tersebut sehingga datanya dimutakhirkan. Pada prinsipnya, kegiatan pemutahiran data itu menjadi satu tugas, satu kewajiban yang harus dilakukan oleh pendamping. Kapan melakukan pemutahiran? Tentu setiap saat. Nah, setiap saat ketika ada data-data yang harus dibetulkan, ketika data-data ada yang harus dimutakhirkan. Nah, berikutnya, pendamping ini juga tugas melaksanakan graduasi. Apa sih graduasi? Graduasi itu adalah bagaimana mengantarkan, bagaimana setelah proses pendampingan ini KPM naik grade, graduasi, naik kelas. Nah, kemudian ketika sudah naik kelas, maka ada opsi pilihan. Apakah KPM ini masih dilanjutkan dengan posisi transisi kepesertaan, atau posisinya sudah masuk kategori keluarga sejahtera produktif, sejahtera mandiri. Ketika sudah sejahtera mandiri, maka KPM ini menjadi digraduasi atau keluar dari kepesertaan sehingga tidak menerima nilai manfaat lagi. Ada juga graduasi yang bukan karena sejahtera ekonomi ya, tetapi karena komponennya sudah habis. Artinya pengikat kepesertaannya sudah tidak ada, anak sekolahnya sudah keluar dan seterusnya, kira-kira begitu. Nah, ada lagi tugas pendamping ini memastikan kartu keluarga sejahtera KTM-nya itu, kartu kepesertaan PKH-nya itu dipegang di KPM. Artinya tidak di tangan orang lain. Ini yang agak berat. Nah, kenapa? Karena teman-teman harus memastikan, mengecek secara rutin bahwa KKS ini ada di tangan KPM. Jangan sampai KKS ini dijadikan sebagai sebagai agunan atau jaminan ketika dia mengakses atau misalnya meminjam uang ke siapa saja. Jadi pastikan pendamping juga memastikan KKS ini harus dipegang oleh KPM. Nah, kemudian ada lagi, ternyata banyak ya tugasnya. Ya memang luar biasa ternyata tugas-tugas pendamping PK ini. Nah, berikutnya ada pendampingan terhadap keluarga penerima manfaat PKH. Apa sih pendampingannya? Dalam bentuk apa? Dalam bentuk mediasi, dalam bentuk fasilitasi, dalam bentuk advokasi. Kenapa 3 unsur ini harus dilakukan oleh pendamping? Untuk mempercepat terjadinya perubahan perilaku di keluarga penerima manfaat ini. Karena ketika sudah terjadi perubahan perilaku dari kurang baik menjadi lebih baik, dari baik menjadi sangat baik, maka nanti proses yang tadi akan ada terjadinya graduasi. Nah, kemudian ada tugas lain nih, ada tugas pendamping PKH ini memastikan keluarga penerima manfaat PKH mendapat komplementari program. Apa komplementari program? Program-program pelengkap bagi keluarga penerima manfaat PKH. Salah satunya ada BPNT, kalau sekarang ada sembako, bahasanya jadi rubah jadi sembako. Istilahnya jadi sembako maksudnya. Kemudian ada kartu Indonesia Sehat, ada kartu Indonesia Pintar bagi anaknya, kartu Indonesia Sehat tadi untuk seluruh anggota keluarga. Kemudian ada juga mendorong untuk mendapatkan bantuan-bantuan lainnya. Bantuan perumahan lah misalnya, Rutilahu misalnya, bantuan kegiatan ekonomi, ada kelompok usaha bersama, memastikan bantuan-bantuan yang bersubsidi lainnya juga agar dipastikan oleh teman-teman pendamping. Nah, ada lagi setelah perjalanan tadi tugas-tugasnya panjang, maka ada kewajiban dari pendamping PKH untuk membuat laporan kegiatan secara berkala. Laporan ini biasanya dibuat per bulan, jadi ada lakbul istilahnya. Laporan bulanan dilakukan secara berkala, dibuat, disusun, sehingga teman-teman SDMPK ini bisa menggambarkan apa yang telah dilakukan dalam kegiatan 1 bulan itu secara berkala. Walaupun memang ada laporan-laporan kegiatan yang harus dilakukan dalam momen-momen tertentu, tugas-tugas tertentu. Nah, teman-teman sekalian, sudah ada gambaran nih, kenapa teman-teman pendamping ini begitu sibuk di lapangan. Ternyata memang tugasnya banyak, kewajibannya banyak. Nah, sehingga dengan tugas itu diharapkan terjadi perubahan perilaku, terjadi pergeseran status keluarga dari kurang menjadi baik, dari baik menjadi lebih baik, dengan harapan bahwa ke depan ada perubahan keluarga menjadi lebih baik untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi. Nah, sehingga tujuan-tujuan PKH, tujuan-tujuan pembangunan pemerintah dapat segera tercapai dan terjadi tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum meningkat. Itu saja, terima kasih.
kaitan dengan sesi ini atau episode ini, kita sudah membahas atau menyampaikan tentang tugas dan kewajiban pendamping sosial PKH di lapangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.